Ya, hingga hari ketiga pasca ledakan yang terjadi di Desa Karangbendo, saat ini aroma dari bubuk petasan itu masih sangat terasa. Dan di lokasi inilah pusat ledakan yang menyebabkan 4 nyawa terenggut dalam satu keluarga. Ledakan dahsyat terjadi pada Minggu malam 19 Februari lalu menghancurkan 25 rumah di Dusun Tegalrejo Sadeng, Desa Karangbendo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kerasnya suara ledakan hingga didengar ke Kabupaten Kediri, Jawa Timur dengan radius sekitar 20 km dari pusat ledakan. Tidak hanya menghancurkan rumah, 4 nyawa melayang, 23 orang termasuk balita 4 tahun terluka. Pasca ledakan, polisi melakukan olah TKP dan menemukan bukti bahan peledak berjenis low explosive atau bubuk misiu. Polisi menyebut lokasi ledakan diduga sebagai tempat memproduksi bubuk petasan. Dan terkait bahan-bahan untuk peracikan itu apakah mudah ditemukan dan di sini? Belerang, sulfat, terus dan sebagainya apakah dijual di sini ada, tapi informasi mungkin didapatkan dari wilayah luar kota kita. Oh. Meski polisi menyebut lokasi sebagai tempat pembuatan petasan, warga sekitar termasuk kepala desa setempat mengaku tidak tahu. Setahu jenengan memang sini banyak yang menyimpan obat petasan, Ibu, nggak tahu ya? Ya nggak ada suara apa-apa. Biasa-biasa aja, nggak ngerti masalah itu. Nah itu Ibu tahu nggak ada bahan petasan di situ? Nggak tahu. Sama sekali? Nggak tahu. Oh, sebelum-sebelumnya juga nggak pernah tahu? Nggak pernah. Apa itu membuat petasan juga? Tidak tahu saya, masalah itu tidak tahu. Tapi sebenarnya selama ini kan aman-aman saja, tidak pernah ada kejadian. Ini hal yang mengejutkan bagi saya. Produksi bubuk misiu yang biasa digunakan untuk petasan tidak lepas dari tradisi yang ada di Indonesia, meski undang-undang telah melarangnya. Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebut, setiap orang yang membuat hingga menguasai bahan peledak diancam pidana paling lama 15 tahun. Sementara Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 disebutkan petasan berisikan misiu lebih dari 20 gram atau ukuran lebih dari 2 inci masuk dalam pengawasan. Menurut pengajar Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Denny Yuhermawan, karena ada benturan nilai inilah ia meminta agar polisi berhati-hati dalam menentukan unsur pidana pada fenomena petasan secara umum sebagai sebuah tradisi. Meski begitu, ketika muncul korban jiwa dan kerugian, maka bisa berlaku pidana. Saya pribadi, dalam konteks bahwa sekarang ini itu menjelang Lebaran dan orang seringkali petasan itu menjadi tradisi yang bagi sebagian orang menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan, maka di sini seakan-akan ada benturan nilai. Sementara itu, sosiolog Bagong Suyanto mengungkapkan tidak hanya soal tradisi, sulit mencari nafkah di pelosok daerah, tidak jarang membuat sebagian orang tetap menjalankan bisnis pembuatan petasan. Risiko semakin besar ketika masyarakat yang memproduksi tidak memiliki pengetahuan terkait bahan peledak dan dibuat dalam industri rumahan. Nah, ini kan memprihatinkan sekali. Pangsa pasarnya sudah makin menyempit, tapi orang tetap bersikeras bisnis di bidang itu ya. Menurut saya itu karena ketidaktahuan, karena tadi enggan untuk berisiko pada pekerjaan yang baru ya. Dan mereka ya tidak didukung pengetahuan yang cukup juga ya dari sisi safety-nya ya, keamanannya. Sebagai solusi, Bagong menyarankan aparat kepolisian mengembangkan pendekatan community support system dengan merangkul tokoh dan masyarakat desa agar usaha pembuatan petasan tidak lagi dijalani. Tidak hanya itu, edukasi terkait risiko dan potensi bahaya juga harus diberikan agar masyarakat mengerti akan bahaya
jika melanjutkan usaha pembuatan petasan. Tim Liputan CNN Indonesia.